Presiden Republik Indonesia. Let's go! Pertunjukan stand-up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono berujung demo hingga laporan polisi. Dua organisasi masyarakat yakni Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya dengan sejumlah tuduhan. Materi stand-up komedi Panji bertitel Mens Rea disebut menimbulkan fitnah dan kegaduhan di ruang publik. Polisi yang menerima laporan tersebut segera memproses dengan penggunaan KUHP baru. Kasubit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Ronald Simanjuntak bilang, polisi saat ini masih menyelidiki ada tidaknya unsur pidana pada pertunjukan stand-up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono. Ronald menekankan, Polda Metro Jaya akan menerapkan KUHP baru dalam penyelidikan ini. Membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mens Rea tersebut. Pasal yang diterapkan dalam laporan ini yang diterapkan adalah KUHP baru, ya, tentang penistaan agamanya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang sebagaimana dimaksud dalam pasal 300 KUHP atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP dan atau pasal 243 KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini KUHP baru. Ya, yang diberlakukan adalah KUHP baru. Menanggapi adanya laporan dari ormas yang beratribusi Nahdlatul Ulama, Ketua PBNU Ulil Absyar Abdallah menegaskan laporan yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama tidak mewakili sikap NU. Kata Ulil, komunitas NU itu suka humor. Jadi agak aneh kalau ada orang sedang mau humor dilaporkan ke aparat hukum. Santai saja menanggapi humor. Kita ini umatnya Gus Dur yang suka humor. Bantahan senada juga dikeluarkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah. Taufik Nugroho menegaskan, Muhammadiyah tidak mengenal ataupun terafiliasi dengan Aliansi Muda Muhammadiyah yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke polisi. Taufik memastikan, Muhammadiyah tidak pernah memberi sikap resmi mengenai stand-up komedi Panji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea dan bersikap terbuka terhadap kritik. Panji Pragiwaksono, seorang stand-up komedi yang kemarin viral dengan Mens Rea-nya, dilaporkan ke polisi. Saya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar kami jadikan alasan membangun, kalau tidak benar akan kami sampaikan klarifikasi. Jadi saya yang membidangi hukum di Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasi itu. Soal kasus Panji, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Panji Pragiwaksono tidak bisa dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kata Mahfud, berdasarkan waktu peristiwa, Panji menyampaikan materi Mens Rea melalui tayangan di platform Netflix pada Desember 2025 dan baru ditayangkan pada Januari 2026. Untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Soal polemik pertunjukan stand-up komedinya, Panji dalam unggahan di akun medsosnya mengapresiasi perhatian publik. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri. Dan
makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Saat ini, penyelidikan atas laporan 2 ormas terhadap pertunjukan stand-up komedi mensrea Panji Pragiwaksono masih berjalan. Selain menganalisa barang bukti, polisi juga akan memeriksa saksi dan terlapor, yakni Panji Pragiwaksono. Tim Liputan, Kompas TV. Materi komedi dalam pagelaran mensrea oleh Panji Pragiwaksono tidak hanya berujung pada kontroversi, tapi juga pada laporan ke polisi. Kami diskusikan ini bersama Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi PBNU Inaya Wahid, bergabung juga bersama kami Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendar Samarantoko, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini. Sore, Bu. Terima kasih. Semua sudah bergabung bersama kami. Mbak Inayah, sederhananya saya mau penegasan lagi. Jadi laporan yang dibuat Rizky Abdurrahman Wahid atas nama Angkatan Muda NU ini menjadi representasi NU atau tidak? Bukan. Ditegaskan di situ ya? Ya, bukan. Tapi kalau kemudian disebutkan oleh pelapor ini kontennya menghina, menyebabkan kegaduhan, berpotensi pecah belah bangsa, sejauh mana analisis Anda, Mbak? Yang disebut dengan menghina yang bagian mana? Maksudnya gini, faktanya itu kan memang NU menerima tambang gitu. Jadi ya itu fakta yang diketahui oleh semua orang gitu. Saya sendiri udah berapa kali juga merosting PBNU untuk alasan yang sama, membuat joke tentang hal itu, tapi sama Mas Rizky nggak dituntut. Saya juga bingung. Jadi kalau misalnya persoalannya yang mana sebenarnya gitu. Apa yang ada di dalam konteksnya Mas Panji yang kemudian jadi masalah yang masa perlu dituntut gitu kan, ini sesuatu yang fakta yang semua orang tahu kok gitu. Jadi kalau konteks penghinaan itu menurut Anda tidak ada dalam konten yang disampaikan oleh Panji? Ya itu kan ini ya subjektif jadinya ya. Maksudnya gini, Mas Rizky bisa merasa terhina ya bisa aja mungkin sebagai Nadiin, tapi persoalannya dan Mas Rizky kemudian mau menuntut juga ya monggo aja. Tapi yang pasti tuntutan itu tidak mewakili Nadiin, itu satu. Dia tidak mewakili organisasi Nahdlatul Ulama, itu yang penting. Itu satu dulu. Yang kedua, bahkan nggak ada yang namanya aliansi muda NU, itu nggak ada, lembaga itu nggak ada di dalam NU sendiri gitu, itu nggak ada. Jadi nggak tahu dia itu mewakili siapa. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak, ya silakan Mas Rizky sebagai warga negara punya hak kalau misalnya merasa terhina ya monggo aja. Tapi kan pertanyaannya kemudian perlu apa enggak, penting apa enggak gitu. Dan kalau menurut saya ya ini malah jadi selain itu tidak mewakili lembaga gitu ya, yang bahkan sebenarnya suaranya PBNU dalam konteks ini nggak masalah gitu. Baik. dengan apa yang dikatakan oleh Mas Panji gitu ya. Dan yang agak ironis ini sebenarnya adalah karena yang nuntut namanya Abdurrahman Wahid gitu, yang kalau dalam konteks NU gitu ya, ini jauh banget orang yang namanya Abdurrahman Wahid di NU itu. Bang Hendar Sam, kalau Anda melihatnya kritik yang disampaikan Panji dalam pagelaran mensrea itu arahnya menghina, menyebabkan gaduh dan berpotensi pecah belah bangsa? Iya kan harus kembali lagi kepada saya mendudukannya begini dulu. Satu masalahnya apakah ini stand up komedi ini kan sifatnya adalah komedi itu dulu kan, konteksnya komedi, jadi lucu atau tidak. Nah kan gitu. Nah tinggal dibagi dua tuh, ada yang merasa yang lucu, ada yang merasa ini nggak lucu, kan gitu aja. Nah sebenarnya konteks dasarnya itu di situ. Nah kemudian berikutnya bahan yang digunakan, ya kan, bahan yang digunakan ini saya nggak mengatakan ini kritik sebenarnya, lebih kepada satir sebenarnya ya, kata-kata satir yang digunakan untuk quote and quote menyindir pihak-pihak tertentu kan seperti itu. Nah kalau satir memang agak sulit untuk diimplementasikan ke dalam suatu tindak pidana kan gitu. Apalagi Mas Panji juga sudah sepertinya sudah sangat mempersiapkan diri, sudah sangat mempersiapkan ya dalam materinya itu dengan kata-kata yang
mungkin cukup tergolong aman ya kan menurut keyakinan saya kan dan lain sebagainya kan hal tersebut sudah beliau persiapkan dengan hal tersebut. Sehingga wajar nggak kalau kemudian dilaporkan ke polisi menurut Anda, Bang? Ya kalau masalah wajar nggak wajar kan setiap orang boleh ngelaporin, cuman masalahnya bisa it works atau tidak kan gitu kan. Ini bisa berjalan apa tidak. Nah, makanya saya kembali kepada konteksnya tadi yang dilaporkan pasal 300 dan 301 KUHP yang mencontohkan ini berhubungan dengan penghasutan di muka umum yang bersifat permusuhan atau kebencian terhadap agama dan atau kepercayaan dan penyebarannya. Baik. Sekarang masalahnya kan yang disindir kan organisasi masyarakatnya kan gitu. Ormas yang disindir nih ya kan, bukan masalah agama atau kepercayaannya. Nah itu pasalnya menjadi gugur terkait dengan masalah itu kan. Oke. Habis itu ada pasal 242 dan 243 KUHP. Ini yang baru ya, kemarin kan. Dengan ujaran permusuhan terhadap golongan penduduk atau yang penyebaran bisa menyebabkan kekerasan atau gangguan keamanan. Nah, Oke, poinnya? Ini harus ada kekerasan juga. Dari sini harus ada kekerasannya, ada akibatnya terkait dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya saya selesaikan dulu. Oke. Biar menyeluruh ya. Jadi dari sisi materialnya seperti itu. Nah dari sisi formalnya, kalau dari sisi formalnya dari sisi jangka waktu seperti tadi dikatakan oleh Prof. Mahfud tadi, ya kan? Ini di launchingnya pada akhir Desember, sedangkan KUHP yang baru itu baru berlaku 2 Januari. Jadi bisa ada perdebatan mengenai masalah ini masuk KUHP yang baru, rezim KUHP yang baru atau yang lama. Kalau dia laporkan pakai KUHP yang baru, ya artinya laporannya terus terang akan otomatis menjadi gugur. Dia harus buat laporan baru. Nah kemudian yang penting juga ya kan dari aspek sosial kita melihat kan bahwa malah laporan seperti ini, reaksi yang seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh Panji itu sendiri sebenarnya. Ya. Kan ditunggu-tunggu menjadi satu Panji mendapatkan benefit secara materi dari hal ini. Dia mendapatkan karena ini kan berbayar kan, tayangannya berbayar, ya, dia mendapatkan benefit secara materi dari materi yang dia lakukan ini. Terlepas daripada apakah ini ada sifatnya kemudian masyarakat kita terpecah, tapi dia mendapatkan materi, mendapatkan benefit dari sini. Kemudian, singkat saja sebelum saya kasih ke Bang Rey. Ya nanti ya. Dengan adanya laporan ini, engagementnya menjadi malah makin naik. Panji ini bisa menjadi dia bisa menggunakan sudut pandang sebagai seorang korban dari target kriminalisasi kan seperti itu. Saya kasih giliran sekarang. Semua pihak. Saya kasih giliran ke Bung Rey sekarang. Bung Rey, bagian kalau Anda melihat dengan dasar memecah belah bangsa menyebabkan kegaduhan, ada nggak unsur itu dalam komedi mensrea itu? Ya nggak ada. Masa gara-gara komedi bangsa ini terbelah? Ya nggak ada aja gitu. Urusan pilkada tidak langsung aja. Sekarang yang diribut orang biasa aja, nggak terbelah sebegitunya. Oke, kembali ke konteks yang diadukan ini. Kalau Anda melihatnya, ini dasarnya belum kuat kalau begitu? Lah dari dulu kan bangsa kita ini bangsa guyon. Masa gara-gara guyon sensitif amat. Apalagi di kalangan NU. Tanya tuh Inayah tuh. Guyon tuh udah sehari-hari gitu loh. Nggak ada orang yang tersinggung dengan guyon apalagi main polisi. Nah aneh juga bagi saya ada warga NU yang tiba-tiba pakai guyon kok malah dilaporkan ke polisi pakai narasi memecah belah bangsa itu kejauhan jauh sekali gitulah kira-kira. Itu satu. Nah yang kedua yang menarik bagi saya itu adalah rencana polisi manggil para saksi-saksi termasuk di dalamnya seorang yang terlapor. Padahal kalau menggunakan KUHP yang sekarang itu otomatis sudah bisa ditolak oleh polisi. Karena tidak termaktub seperti yang disebutkan dalam undang-undang bahwa yang melaporkan itu adalah objeknya, individunya langsung, nggak bisa diwakilkan oleh siapapun gitu. Nah, kecuali individu itu mewakilkan dirinya kepada orang lain, itu lain gitu. Nah, ini kan ditegaskan oleh NU sama Muhammadiyah. Kedua organisasi ini tidak termasuk bagian dari NU dan Muhammadiyah secara struktural. Dengan sendirinya gugur. Maka polisi dengan sendirinya ya sudah harus
mengecualikan itu karena istilahnya legal standingnya udah nggak ada gitu loh. Nah, kalau kemudian dari pihak NU, sorry saya potong Bang Rey, kalau kemudian dari pihak NU Muhammadiyah mengaku tidak menjadi representasi atas laporan yang dibuat di Polda kemarin itu, maka menurut Anda, analisis Anda, siapa yang dibalik aduan ini, siapa pihak yang menginisiasi adanya laporan itu ke polisi? Ya kita nggak tahu, kalau kita kait-kaitkan misalnya dengan Gibran, ya Gibrannya juga kan menolak. Oh bukan saya juga kurang setuju tuh, kan kata Gibran. Iya. Nah kita nggak tahu juga nih, ini koordinasinya gimana nih gitu. Tapi ini oke, siapapun bisa lah ya menggerakkan itu untuk kepentingan apa, tapi menurut saya mereka kurang sensitif dengan pertumbuhan situasi yang seperti sekarang, ya kan? Mereka mestinya baca, ini kan kali pertama dalam sejarah Republik ada stand up yang mau ya ditonton oleh orang 10.000 orang dalam waktu yang bersamaan di dalam stadion gitu ya, dan uniknya mereka bayar gitu loh. Oke. Jadi itu aja sebetulnya udah mengindikasikan kepada kita nuansa masyarakat kita sekarang, nuansa yang ingin meluapkan kritik sebanyak-banyaknya. Baik. Dan itu ketemu di Panji, bahkan untuk mau kritik aja pun mereka mau bayar kok gitu. Oke, singkat untuk masing-masing mendapat giliran. Mbak Inayah, kalau menurut Anda ini kan sudah diadukan ke polisi nih. Menurut Anda polisi perlu menindaklanjuti atau tidak? Karena janjinya ya bakal ditindaklanjuti pakai KUHP baru pula. Enggak. Alasannya? Ya itu tadi kayaknya semuanya udah membahas. Kayaknya malah ya tadi itu loh. Jadi itu kan orang tuh udah nonton duluan ya, 10.000 orang itu live gitu. Kalau emang memecah belah dari awal tuh udah pecah harusnya gitu dari waktu nonton live-nya. Tapi kan ini enggak gitu. Jadi sebenarnya kemudian poinnya apa? Tidak si Mas ini juga Mas Rizky itu enggak mewakili PBNU, enggak mewakili Nahdien, kami enggak merasa diwakili, bukan suara lembaga resmi gitu. Terus kemudian ya jadi poinnya apa? Jadi kalau menurut saya sih polisi enggak usah diterusin, ini enggak kemana-mana gitu. Ada kemungkinan nggak NU buat nuntut atau melaporkan balik si pengadu ini, karena kan bawa-bawa NU juga, tapi kan ternyata tidak jadi representasi NU nih Mbak? Ya enggak sih, kalau nuntut Mas Rizky-nya balik sih enggak, dan ya itu tadi enggak penting juga gitu. Jadi sebenarnya mau fungsinya mau apa gitu, enggak ada kepentingan yang enggak ada manfaatnya juga gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kalau dia mau terus meneruskan gugatannya ya silakan. Tapi kalau pertanyaannya perlu nggak polisi melakukannya gitu, meneruskan gugatan ini gitu dan memproses gitu, kalau buat saya sih enggak. Sebagai orang NU yang dibilang menggugat sih sebenarnya enggak gitu, karena kami enggak menggugat. Oke, masing-masing singkat saja karena durasi kita terbatas. Bang Hendar, kalau menurut Anda ini masih perlu ditindaklanjuti polisi walaupun KUHP-nya ya nggak sesuai dengan waktu dari terjadinya peristiwa yang dilaporkan? Ya gini ya, kalau dari sudut pandang hukum acara mau nggak mau ya polisi harus menindaklanjuti. Nah hasilnya kemudian ya kemungkinan besar ya akan dihentikan atau tidak dilanjutkan seperti itu. Kalau nggak ditindaklanjuti jadi isu baru lagi. Polisi kan udah banyak selama ini serba salah nanti jadi polisi, nggak menerima laporan lah ya dari warga negara, ya kan. Jadi memang hukum acara mengatur memang polisi nggak boleh tidak menerima laporan dan harus memprosesnya. Tapi prosesnya seperti apa? Ya ini yang pendapat saya mungkin sama dengan yang lain bahwa lemah terkait masalah itu. Yang kedua, ya kalau kita mau lihat lagi ya kita menyayangkan karena jadi memang ada pendapat yang terbelah. Jadi ini ada yang ngomong lucu, ada yang ngomong nggak lucu kan gitu kan. Nah kemudian yang diuntung ya sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, yang paling diuntungkan siapa dalam permasalahannya? Yang diuntungkan nih kalau kita menghimbau kepada pelapor, yang diuntungkannya Panji, gitu loh. Dan kritik dalam bentuk komedi itu wajar ya? Iya wajar-wajar saja gitu loh. Panji akan ya seperti yang kita lihat tadi tuh nih ya, saya baik-baik saja, saya ini ya, itulah. Jadi Panji akan mengolah ini kembali, memproduksi ini, akan mendramatisasi hal tersebut. Nah hal seperti inilah sebenarnya kan masyarakat kita yang mungkin tidak sepakat dan setuju juga harus cerdas bahwa dalam konteks kita bicara konteks segala macam itu ya ada yang perlu ditanggapi, ada yang juga yang nggak perlu ditanggapi gitu. Oke, saya kasih kesempatan Bung Rey sekarang. Bung Rey singkat saja. Ya ditindaklanjuti untuk dikatakan tidak bisa ditindaklanjuti gitu loh.
Jadi administrasinya tentu ditindaklanjuti, tapi kan dibaca pasal-pasalnya ini nggak tepat. Ya tentu pakai KUHP yang baru karena pelaporannya itu kan pada tanggal berapa tuh di bulan Januari itu, di mana KUHP itu sudah berlaku. Artinya pendekatannya jelas dan pakai KUHP yang baru. Itu satu. Nah yang kedua, kalau tidak, ini ujian juga bagi polisi. Sejauh apa polisi benar-benar dapat bersikap objektif terhadap pelaporan-pelaporan masyarakat. Jangan lagi bertambah asumsi orang kalau berhubungan dengan kekuasaan polisinya cepat, kalau berhubungan dengan polisinya lambat gitu. Nah ini tantangan bagi polisi. Baik, Bung Ray Rangkuti, Mbak Inaya, Bang Hendar Sam, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore semuanya. Semuanya sama-sama.